Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan presentasi perihal proyek UAS PBTI. Untuk ini izinkan saya untuk share screen. Dari sini kelompok kita akan mengambil analisa SWOT untuk studi kasus bisnis latihan sekolah mengemudi pada PT Natuna Jaya. Untuk daftar anggota yang ada pada kelompok kami ada Mas Andika Saputra, Mbak Endang Ayu Puspitarini, Mas Lestio Arif Prabowo, Mas Muhammad Rozi, Mas Nirwan, ada saya sendiri Ridalia Diva, ada Mas Teddy Setiabudi, ada Mas Ujang Sepulo, dan ada Mas Yudhistira Hadiatma. Untuk ini kita langsung ke latar belakang untuk PT Natuna Jaya. Untuk latar belakang analisa SWOT ini yaitu fenomena sosial di Jakarta, sebagian besar masyarakat Jakarta menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitas dengan peningkatan signifikan pada sejumlah kendaraan bermotor setiap tahun. Data yang ada untuk jumlah kendaraan meningkat hingga 120 unit per hari. Dan di tahun 2023 tercatat ada 6.579 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 993 korban meninggal dunia. Penyebab utama kecelakaan itu terjadi adalah 61% kecelakaan diakibatkan oleh kurangnya keterampilan berkendara. berkendara. Faktor manusia seperti kelalaian menjadi penyebab signifikan yang menunjukkan kebutuhan akan pelatihan mengemudi yang berkualitas. Profil tentang PT Natuna Jaya ini sudah berdiri sejak 1982. Dan PT Natuna Jaya ini merupakan perusahaan keluarga yang pertama kali mulai beroperasi di Lapangan Ros, Jakarta Selatan. Pendiri Natuna Jaya ini adalah Pak Buce Manorinso. Konsep pelatihannya itu menggabungkan teori dan praktik dalam pengajaran, fokus pada keselamatan berkendara dan pemahaman rambu lalu lintas. Untuk keunggulan perusahaan tersebut, yaitu ada harga pelatihan yang terjangkau, armada kendaraan yang layak dan terawat, serta instruktur yang sudah berpengalaman. Tantangan yang ada adalah meningkatnya persaingan dengan sekolah mengemudi yang lain. Inovasi teknologi dari kompetitor yang lebih maju, serta lokasi cabang yang masih terbatas di daerah tertentu. Untuk eh, latar belakang dan profil sudah saya sampaikan. Selanjutnya untuk identifikasi dan tujuan akan disampaikan oleh Mbak Endah. Mbak Endah dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rida. Untuk identifikasi masalahnya, di sini ada masalah utama yang dihadapi PT Natuna Jaya adalah bagaimana mempertahankan posisinya di tengah persaingan pasar sekolah mengemudi. Beberapa hal yang menjadi tantangan adalah kurangnya promosi digital, lokasi cabang yang terbatas, serta inovasi teknologi dari para pesaing. Selain itu, perusahaan juga perlu mengatasi kelemahan operasional seperti minimnya armada kendaraan dan keterbatasan tenaga kerja. Semua ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk menjaga daya saing dan meningkatkan pangsa pasar. Untuk berikutnya ada tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi strategis yang mendukung pertumbuhan PT Natuna Jaya. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan kekuatan internal dan peluang eksternal sambil memitigasi kelemahan serta ancaman. Dengan langkah strategis yang tepat, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan daya saing, beradaptasi terhadap pasar, dan memperkuat posisi sebagai penyedia pelatihan pengemudi yang unggul. Untuk berikutnya ada landasan teori yang akan disampaikan oleh Mas Rozi. Silakan Mas Rozi. Terima kasih Mbak Endang, Mbak Rida. Oke, di sini kita menjelaskan landasan teori. Di sini bisnis adalah aktivitas untuk menghasilkan nilai tambah melalui proses produksi, distribusi atau penyedia jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah teori menurut Indrasari 2019. Terus ada SWOT. SWOT adalah metode analisis yang mengevaluasi faktor internal atau kekuatan dan kelemahan dan eksternal peluang dan ancaman. Lanjut, Mbak Rida. Oke, di sini saya juga menjelaskan fungsi dan tujuan SWOT. Untuk fungsi-fungsi sendiri adalah untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan.
memberikan panduan untuk pengambilan keputusan strategi. Untuk tujuan-tujuan dari SWOT adalah yang pertama memaksimalkan kekuatan untuk mengambil peluang dan meminimalkan kelemahan untuk mengurangi ancaman. Tiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Ini untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh Mas Lestio ya. Kepada Mas Lestio. Penelitian untuk yang pertama observasi, mengamati langsung proses pelatihan pengemudi di PT Natuna Jaya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional perusahaan. Yang kedua, wawancara, melibatkan karyawan dan pelanggan untuk memahami kebutuhan pasar, menggali informasi tentang tantangan operasional dan strategi promosi. Yang ketiga, studi pustaka, mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya terkait analisis SWOT di industri pelatihan pengemudi. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. PT Natuna Jaya unggul dengan harga kompetitif, kendaraan terawat, instruktur berpengalaman, serta layanan variatif yang meliputi pelatihan dasar hingga lanjutan, memberikan fleksibilitas kepada pelanggan sesuai kebutuhan mereka. Weakness atau kelemahan, lokasi, cabang yang terbatas, kurangnya promosi digital, minimnya armada kendaraan, serta jumlah tenaga kerja yang terbatas menjadi kelemahan utama PT Natuna Jaya dalam menjangkau lebih banyak pelanggan. Opportunities atau peluang. Peluang PT Natuna Jaya meliputi promosi digital untuk menarik pelanggan baru, pembukaan cabang strategis kolaborasi dengan lembaga pendidikan, serta pemanfaatan teknologi, seperti simulator mengemudi untuk pengalaman belajar modern. Threats atau ancaman. Ancaman yang dihadapi adalah persaingan ketat, inovasi saing, fluktuasi harga bahan bakar, serta kritik konsumen yang semakin kritis di era digital, berpotensi mempengaruhi keberlanjutan bisnis PT Natuna Jaya. Terima kasih Mas Lestio. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dedi. Mas Dedi, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Rida yang telah memberikan waktunya. Nah, hasil dari keempat analisis SWOT yang tadi sudah dipaparkan oleh Bang Lestio Prabowo, maka dapat kita lihat dan kita simpulkan di hasil analisis IFAS dan juga EFAS. IFAS ini merupakan internal vektor analisis semari, yang mana ini merupakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari faktor internal terhadap keberhasilan dan kebertahanan PT Natuna Jaya yang sedang dijalankan, yang mana faktor internal ini terdiri dari dua faktor yang digunakan, yaitu kekuatan dan kelemahan. Dapat dilihat di sini faktor kekuatan strength, yaitu total bobotnya 2,15. Indikator utamanya itu adalah harga terjangkau, kendaraan terawat, infrastruktur berkualitas. Nah, di sini di tingkat signifikan kita membagi ke dalam 4, yaitu 1 sampai dengan 4. 1 itu artinya tidak signifikan, 2 itu artinya kurang signifikan, 3 signifikan, dan 4 adalah sangat signifikan. Nah, ini dilihat bobot itu dari IFAS ini diambil kalau dijumlahkan itu nilainya 1, sehingga dibagi ini berdasarkan pentingnya dari suatu faktor tersebut. Dapat dilihat dari harga setelah mengemudi terjangkau ini sangat signifikan, yaitu bobotnya 0,10 dikalikan dengan rating, yang mana rating ini diambil dari 1 sampai dengan 4, yaitu sangat
signifikan sehingga menggunakan nilai 4, 0,10 kali 4 jadi 0,40, yang mana alasan rating ini adalah perusahaan menawarkan harga yang terjangkau dan bersaing dengan pesaing. Selanjutnya yang kedua, kendaraan dalam kondisi layak dan terawat. Nah, ini sangat signifikan, yang mana ini bobotnya itu 0,20, ratingnya itu kita menggunakan rating 4. Nah, ini hasilnya 0,80, yang mana 0,20 dikali dengan 4. Alasan rating itu 4 adalah karena kendaraan terawat dan mendukung pengalaman pelatihan yang baik. Terus yang ketiga, infrastruktur berkualitas dan berpengalaman. Tentu ini tingkat signifikannya itu sangat signifikan dengan bobot 0,20, ratingnya 4, sehingga skor terbobotnya itu 0,80. Alasannya infrastruktur berkualitas menjadi faktor utama dalam menarik pelanggan dan hasil pelatihan. Dan yang terakhir dari kekuatan ini adalah banyak pilihan varian untuk latihan mengemudi. Nah, ini kita memberikan nilai signifikan dengan bobot 0,05, ratingnya 3, sehingga skor bobotnya itu 0,05 kali 3 adalah 0,11. Yaitu alasannya karena variasi latihan memberikan fleksibilitas meskipun tidak sepenuhnya membedakan dari pesaing. Nah, hasil dari kekuatan ini subtotalnya itu ditambahkan bobotnya 0,55, ratingnya itu 15, dan skor terbobotnya itu 2,15. Selanjutnya, untuk faktor IFAS yang digunakan itu adalah kelemahan, yang mana kelemahan juga sama, kita menggunakan 4 komponen. Yang pertama, jumlah tenaga pekerja terbatas. Nah, ini tingkat signifikannya sangat signifikan, bobotnya 0,10, ratingnya 3, skor terbobotnya yaitu bobot kali rating itu 0,30. Alasan ratingnya kenapa memberikan 3, karena terbatasnya tenaga kerja belum menghambat ekspansi dan kualitas layanan secara merata. Lokasi bisnis terbatas ini signifikan, bobotnya 0,05, ratingnya 3, skor terbobotnya 0,15, yang mana lokasi terbatas mengurangi aksesibilitas dan potensi pasar. Terus yang ketiga, kurangnya promosi untuk penjualan offline dan online. Nah, tingkat signifikannya itu sangat signifikan, bobotnya itu 0,2, sehingga ini sangat menentukan dari kelemahan perusahaan, sehingga ratingnya 4, skor terbobotnya 0,80. Alasannya karena perusahaan belum memanfaatkan sepenuhnya promosi untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang keempat, kendaraan terbatas. Ini tingkat signifikannya signifikan, bobotnya 0,10, ratingnya 3, sehingga skor terbobotnya 0,30. Nah, alasannya karena terbatasnya kendaraan belum sepenuhnya mengurangi kapasitas untuk melayani lebih banyak pelanggan. Nah, hasil dari subtotal dari kelemahan ini adalah 0,45, sehingga rating 13 dan skor terbobotnya 1,15. Nah, total skor IPAS ini didapat, bobotnya itu adalah tadi penjumlahan dari bobot kekuatan dengan bobot pengurangan kelemahan, sehingga nilainya itu 1,00. Tadi lihat rating itu dikurangi dari kekuatan dikurangi dengan kelemahan sehingga memiliki nilai 2. Tak adapun untuk faktor kelemahan weakness ini total bobotnya 1,16. Nah, ketika dilihat di skor terbobot, skor IFAS ini adalah 0,60, artinya masih ada kekuatan dari perusahaan PT Natuna Jaya ini, yaitu diambil dari dikuranginya faktor kekuatan dikurangi dengan faktor kelemahan. Jadi kesimpulan untuk IFAS ini, kekuatan internal PT Natuna Jaya lebih signifikan dibandingkan dengan kelemahannya, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan bisnis. Nah, indikator utamanya itu yaitu kurangnya promosi, keterbatasan lokasi cabang yang menjadi faktor kelemahan. Selanjutnya, nah ini hasil analisis faktor EVAS, yaitu External Factor Analysis Summary, yang mana ini merupakan berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh dari faktor eksternal atau dari faktor luar terhadap keberhasilan dan kebertahanan PT Data Jaya yang sedang dijalankan. Nah, faktor eksternal itu terdiri dari peluang dan juga ancaman. Dapat dilihat faktor peluang itu total bobotnya 2,15,
yang mana dapat dilihat faktor utamanya itu 5 yang menjadi faktor atau indikator utama, yaitu promosi digital, kolaborasi strategis, dan pengembangan teknologi pelatihan yang dipecah ke dalam 5 faktor. Yang pertama, meningkatnya kinerja infrastruktur. Nah, ini sangat signifikan karena menjadi peluang untuk perusahaan menjadi lebih maju. Bobotnya 0,11, ratingnya 4, sehingga nilainya itu 0,60. Alasannya karena pelatihan lebih lanjut untuk infrastruktur akan meningkatkan kualitas layanan. Terus yang kedua, kerja sama dengan berbagai pihak, ini signifikan 0,05 bobotnya dan ratingnya 3, sehingga skor terbobotnya 0,15. Artinya alasannya karena kerjasama bisa membuka peluang baru meskipun dia masih perlu eksplorasi lebih lanjut terkait peluang dari perusahaan ini. Terus yang ketiga, mengupgrade kendaraan dengan teknologi terbaru. Ini sangat signifikan dengan bobot 0,05, ratingnya 4, dan skor terbobotnya 0,20 karena kendaraan baru, teknologi baru juga meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional. Nah, terus yang keempat, promosi dan diskon untuk menarik pelanggan. Ini sangat signifikan 0,20, ratingnya 4, sehingga skor terbobotnya 0,20 karena promosi ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan visibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang terakhir, membuka cabang baru di lokasi strategis. Ini tingkat signifikannya sangat signifikan, bobotnya 0,10, ratingnya 4, sehingga skor terbobot itu 0,40, yaitu 0,10 kali 4. Alasannya karena pembukaan cabang baru dapat meningkatkan akses pasar dan pendapatan. Subtotal yang didapatkan dari peluang ini 0,55 dengan rating 19 dan skor terbobotnya itu 2,15 hasil dari penjumlahan skor terbobot dari komponen 1 sampai dengan komponen 5. Selanjutnya, faktor EVAS, hasil dari EVAS ini yaitu diambil dari faktor ancaman yang kedua, total bobotnya 1,60, yaitu dapat dilihat persaingan yang sangat meningkat, itu sangat signifikan tentunya dengan bobot 0,11, ratingnya 4, skor terbobotnya 0,60. Alasannya ya persaingan semakin ketat, perusahaan perlu strategis diferensiasi yang kuat sehingga perusahaan ini bisa bertahan. Fluktuasi harga bahan bakar ini kurang signifikan karena ini tentu kurang berpengaruh. Bobotnya 0,25, ratingnya 2, sehingga skor terbobotnya 0,10. Selanjutnya munculnya inovasi dari pesaing, ini sangat signifikan sehingga menjadi penarik dari pelanggan ke pesaing itu dengan bobot 0,10, ratingnya 4 dengan skor terbobot 0,40. Nah, ini terus selanjutnya peningkatan konsumen yang kritis. Nah, ini kurang signifikan dengan skor 0,025, ratingnya 2 dan skor terbobotnya 0,10 karena alasannya penilaian konsumen yang kritis dapat mempengaruhi pengurangan reputasi dari perusahaan walaupun ini kurang signifikan. Nah, harga yang terakhir, harga lebih murah dari pesaing, ini sangat signifikan dengan bobot 0,10, ratingnya 4, dan skor terbobotnya 0,40. Persaingan harga menjadi alasan dan mempengaruhi posisi harga perusahaan dalam pasar. Nah, subtotal yang didapatkan dari ancaman ini adalah 0,45 dengan rating 18 dan skor terbobotnya 1,60. Sehingga total skor dari EVAS ini dengan penjumlahan antara ancaman dan peluang itu 1 didapatkan, terus bobotnya itu pengurangan dari peluang dikurangi ancaman itu 3 dan skor terbobot itu 0,55, sehingga ini dapat diartikan bahwa ada peluang gitu, lebih besar peluang daripada ancaman. Nah, ini kesimpulannya PT Natuna Jaya memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan ancaman, namun perusahaan perlu strategi kuat untuk memitigasi resiko. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya hasil dari tadi analisis SWOT dan juga dijabarkan ke dalam IFAS dan EVAS. Nah, ini dapat dijabarkan juga, ditampilkan juga dengan matriks SWOT. Ini dapat dilihat terbagi ke dalam 4 kuadran, yaitu opportunity, strength, threat, dan weakness. Nah, ini dapat dilihat tadi dari hasil pengurangan dari peluang dikurangi, mohon maaf, kekuatan dikurangi dengan kelemahan dan peluang dikurangi dengan ancaman, maka dilihat ini untuk menentukan faktor X dan Y. Sebuah X ini kekuatan dikurangi dengan kelemahan itu hasilnya 0,60, sementara untuk sumbu Y itu dari
peluang dikurangi ancaman, sehingga menghasilkan tadi 0,55. Dapat dilihat di matriks SWOT itu berada di kuadran 1, yaitu kuadran positif dengan positif, X-nya positif, ini positif, sehingga kesimpulannya perusahaan ini masih kuat dan juga berpeluang. Itu. Jadi dengan ini bisa nanti disimpulkan bahwa perusahaan ini masih bisa bertahan dengan kekuatan dan juga peluang yang besar. Oke, terima kasih untuk matriks SWOT-nya. Silahkan selanjutnya. Oke, terima kasih Mas. Jadi untuk penjelasannya tentang IFAS, EFAS, dan matrix SWOT. Untuk selanjutnya, perihal strengths, opportunities, dan threats akan disampaikan oleh Mas Irfan. Mas Dirman, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Rida. Di sini saya ingin menjelaskan tentang untuk strength opportunities, di mana itu adalah kekuatan atau peluang bagi untuk perusahaan. Dan salah satunya adalah menunjukkan keunggulan kendaraan terawat dan instruktur bersertifikasi sebagai strategi di definisi. Manfaatkan instruktur berkualitas untuk mendukung kampanye keselamatan dalam menarik pelanggan dari segmen keluarga dan pelajar. Dan dua, menggunakan harga yang kompetitif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan baru. Dan ketiga, menggunakan armada kendaraan yang terawat untuk memperkuat citra perusahaan sebagai penyediaan layanan yang aman dan profesional. Dan dimana di sini juga saya memberikan strengths dan traits, yaitu kekuatan dan juga ancaman. Dimana bila kita tidak inovatif untuk kekuatan dan ancaman, ini adalah untuk menonjolkan keunggulan kendaraan terawat dan instruktur bersertifikasi sebagai strategi di diferensiasi. Dan kedua juga diverifikasikan layanan pelatihan untuk menghadapi ancaman dari kompetitor. Misalnya salah satu contohnya dia menyediakan pelatihan yang mengemudi khusus untuk mobil listrik atau kendaraan niaga. Dan ketiga juga menggunakan teknologi baru seperti simulasi virtual untuk menarik pelanggan yang mencari pengalaman yang modern. Cukup dari saya yang strength opportunities dan strength threats. Saya kembalikan ke Balita. Terima kasih Mas Nirwan untuk penjelasan strength opportunities dan strength threats. Terus selanjutnya, perihal weakness opportunities dan weakness threat akan disampaikan oleh Mas Ujang. Mas Ujang, dipersilakan. Oke, terima kasih ya. Oke, saya izin melanjutkan, yaitu tentang weakness opportunities. Weakness opportunities itu biasanya disingkat WO, yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menjadi peluang gitu. Bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan kelemahan itu menjadi sebuah peluang. Yang pertama di PT Natuna Jaya ini adalah bisa membuka cabang baru di lokasi strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan aksesibilitas. Yang kedua adalah meningkatkan upaya promosi melalui media sosial, konten video edukatif, dan iklan digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Terus yang ketiga adalah investasi pada pelatihan tenaga kerja untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Oke, selanjutnya yaitu weakness street atau WT ya. WT itu artinya strategi perusahaan yang digunakan untuk meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman gitu. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan armada. Terus selanjutnya yang kedua yaitu mengembangkan kebijakan pelanggan seperti garansi pelatihan ulang jika pelanggan merasa tidak puas, atau perusahaan misal bisa menambahkan kebijakan yang lain gitu ya. Terus yang ketiga adalah menyediakan layanan berbasis aplikasi untuk meningkatkan daya saing dengan kompetitor yang lebih inovatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Rida. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ujang untuk penjelasannya untuk weakness opportunities dan weakness threats. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran atau strategi produk. Strategi pemasaran yaitu ada layanan pelatihan variatif, itu di mananya ada 3, diantaranya pelatihan dasar untuk pemula, dan kedua, kurs mengemudi tingkat lanjut, termasuk untuk kendaraan niaga, dan ketiga, pelatihan khusus untuk kendaraan listrik atau hybrid. Kedua, yaitu ada teknologi pendukung. Teknologi pendukung itu meliputi ada simulator mengemudi untuk meningkatkan pengalaman belajar, serta memiliki aplikasi mobil untuk penjadwalan dan pelacakan progres latihan. Untuk strategi pemasaran, cukup saya sampaikan di sini. Selanjutnya akan ada strategi pemasaran yang akan disampaikan oleh Mbak Endang. Mbak Endang, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rida. Sebagai bagian dari strategi pemasaran yang diusulkan, PT Natuna Jaya dapat menerapkan penetapan harga yang kompetitif untuk menarik lebih banyak pelanggan. Strategi ini meliputi penawaran paket pelatihan sesuai kebutuhan, seperti diskon untuk pelajar, paket keluarga, atau opsi cicilan tanpa bunga. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan promosi harga khusus selama musim liburan atau kepada pelanggan setia. Dengan pendekatan berbasis nilai, harga yang ditawarkan akan mencerminkan kualitas instruktur dan fasilitas yang disediakan sehingga menciptakan daya tarik yang kuat di pasar. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Rida. Terima kasih Mbak Endang untuk penjelasan strategi pemasaran. Selanjutnya untuk strategi pemasaran, strategi promosi dan lokasi yang akan disampaikan oleh Mas Rozi. Mas Rozi, dipersilakan. Terima kasih Mbak Rida. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran, strategi promosi dan lokasi. Untuk promosi digital itu bisa dilakukan dengan cara satu, kampanye keselamatan berkendara melalui media sosial. Yang kedua, testimoni pelanggan dalam bentuk video untuk membangun kepercayaan pelanggan. Yang kedua, lokasi strategi. Lokasi strategi dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, membuka cabang baru di dekat kampus, perkantoran atau pusat perbelanjaan. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan dealer kendaraan untuk menjangkau pelanggan baru. Itu saja yang saya sampaikan. Kembali kepada Mbak Rida. Terima kasih Mas Rozi untuk penyampaian strategi promosi dan lokasi. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Mas Adis. Mas Adis, dipersilakan. Baik Mbak Rida, sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan. Nah, jadi PT Natuna Jaya ini memiliki keunggulan seperti harga yang terjangkau, kendaraan terawat, dan instruktur berkualitas. Namun, perusahaan ini menghadapi kelemahan seperti lokasi cabang yang terbatas dan kurangnya promosi. Jadi dengan memanfaatkan peluang seperti promosi digital dan pembukaan cabang baru, serta mengantisipasi ancaman seperti persaingan ketat yang banyak uh, perusahaan-perusahaan seperti ini, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya. Lanjut, saran perusahaan ini perlu memperluas promosi melalui media digital seperti Instagram, di terus Facebook, status WhatsApp, dan menambah armada kendaraan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan itu kalau sekalinya banyak yang order, kita tetap stabil dari kendaraannya juga. Nah, pembukaan cabang baru juga di lokasi yang strategis menjadi langkah penting untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Terus kerjasama dengan lembaga pendidikan kayak perkuliahan, yang pokoknya yang anak sekolah yang udah berumur 17 tahun dan mempunyai SIM, atau perusahaan dapat menjadi strategi tambahan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, dengan strategi berbasis SWOT yang dirancang secara menyeluruh, PT Natuna Jaya ini diharapkan mampu
menghadapi persaingan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk berkembang lebih pesat. Jadi implementasi strategi ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing perusahaan, tapi juga memperkuat posisinya sebagai penyedia pelatihan pengemudi yang aman, profesional, dan inovatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rida ya. Oke, terima kasih Mas Adis untuk penjelasannya. Mungkin untuk proyek UAS PBTI ini yang bisa kami sampaikan untuk dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah terlibat dan kerjasamanya. Mungkin aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.